Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita bersyukur Bapak Ibu ya, kita boleh ada, kita boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Ya, ada roh yang menyala-nyala di dalam kehidupan setiap kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya adalah jangan biarkan iblis memperoleh keuntungan. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa apa yang Tuhan sampaikan. Dikatakan jangan biarkan iblis memperoleh keuntungan. Ya, ada sebuah penegasan yang Tuhan sampaikan. Dikatakan jangan, ini perintah. Ya, jangan biarkan iblis memperoleh keuntungan Bapak Ibu ya. Pak Ishak sudah menjabarkan pesan Tuhan ini Bapak Ibu ya. Saya percaya setiap kita boleh menangkapnya, kita boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan betapa seriusnya Tuhan mengajarkan atau mengingatkan hal ini kepada setiap kita. Ya. Kalau kita perhatikan ini adalah sebuah peringatan yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita semuanya. Ya. Mungkin gini Bapak Ibu, mungkin tanpa kita sadari selama ini, iblis diuntungkan dari apa yang sudah umat-umat Tuhan lakukan. Ya contoh sederhana, bohong dikit nggak apa-apa, ya kan? Nggak jujur dikit nggak apa-apa, ya. Kan nggak berpengaruh. Itu pandangan-pandangan di luar sana seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Tetapi kalau kita memperhatikan jangan sampai iblis memperoleh keuntungan apapun lewat kehidupan setiap kita. Ya. Ini Tuhan ingatkan, Tuhan serius dengan setiap kita. Maka gini Bapak Ibu, maka sikap kita perlu berawas-awas. Amin Bapak Ibu ya. Sikap kita adalah perlu berawas-awas dalam hal apa? Menjaga kehidupan setiap kita masing-masing. Kita perlu menjaga keluarga kita agar tetap hidup selaras dengan firman Tuhan. Kan gitu Bapak Ibu ya. Bicara tentang keluarga perlu saling mengingatkan satu dengan yang lain. Agar apa? Agar iblis tidak bermain-main. Agar iblis tidak mengambil keuntungan apapun di dalam keluarga kita. Katakan amin Bapak Ibu ya. Kita juga perlu menjaga pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Kenapa kita perlu menjaga pelayanan kita Bapak Ibu? Alkitab mengatakan jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Ya. Dalam pelayanan Bapak Ibu, ya, kita bermalas-malas saja melayani Tuhan. Itu sebuah pintu untuk iblis mengambil keuntungan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, horeamlah, ya gitu kan bahasa Sundanya ya. Atau tidak bergairahlah dalam hal melayani Tuhan. Nah kita mesti jaga itu. Jangan sampai lewat pelayanan kita yang kita lakukan yang Tuhan percayakan, iblis mulai mengambil keuntungan di sana. Ya. Apalagi Bapak Ibu, kita perlu yang namanya juga menjaga pergaulan. Anak-anak muda sekarang kita perhatikan. Ya. Pergaulan hari-hari kita bisa melihat. Begitu, Bapak Ibu ya. Begitu mengerikan, khususnya anak-anak muda. Mari kita perhatikan bersama-sama ini. Ya. Lengah sedikit saja, lalai sedikit saja, kita bisa jatuh. Dan iblis bisa mengambil keuntungan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Pak Ishak sampaikan jangan kita hidup sembrono. Jangan sampai kita hidup tidak teratur. Jangan sampai kita tidak berawas-awas, tidak berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Ya, satu langkah kita lakukan, kalau itu salah, iblis mulai ngambil keuntungan dalam kehidupan setiap kita. Ya, artinya kita tidak boleh hidup suka-suka, katakan amin Bapak Ibu ya. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai firman yang selaras. Dikatakan berpadanan dengan firman, sejalan, ya, searah, satu tujuan. Gak ada kita lahir baru, hidup suka-suka, tidak ada. Ya, waktu kita memutuskan percaya dan lahir baru di dalam Kristus, maka hidup kita harusnya udah berbeda. Ya.
Kita harusnya berjaga-jaga, selalu waspada, berawas-awas dalam setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Ya, ini Tuhan tegaskan, jangan sampai iblis memperoleh keuntungan dari kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu ya. Nah kita mesti jaga ini semua. Jaga keluarga kita, jaga pelayanan kita, jaga pergaulan kita. Ya. Jaga apapun yang harus kita lakukan. Nah kita mau lihat firman Tuhannya Bapak Ibu ya. Ini yang mendasari pesan Tuhan khususnya dalam minggu ini. Di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Tuhan sampaikan Bapak Ibu lewat perikop ini Bapak Ibu ya. 2 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Dikatakan sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya. Apa yang firman Tuhan katakan? Aku. Siapa yang berbicara ini? Paulus. Aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni. Apa yang firman Tuhan katakan? Maka hal itu kubuat. Maka hal itu kulakukan oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ayat 11 mengatakan gini Bapak Ibu. Sama-sama kita lihat ini. Supaya, nah ini yang ditekankan. Supaya iblis jangan apa? Beroleh keuntungan atas kita. Bukan atas orang lain loh. Atas kita. Atas umat-umat Tuhan. Atas kehidupan orang-orang percaya. Sebab kita tahu apa yang Paulus katakan. Apa maksudnya? Artinya Paulus sedang menyampaikan kepada orang-orang jemaat Korintus. Kamu sudah tahu maksudnya. Tidak perlu diajar. Memang kamu sudah tahu maksudnya. Jangan sampai iblis mengambil keuntungan apapun dari kehidupan setiap kita sebagai umat-umat Allah. Ya. Saya percaya Bapak Ibu ketika Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita. Kita mulai merenungkan sesuatu dalam kehidupan setiap kita. Iya ya. Mungkin selama ini tanpa kita sadari. Kita tidak berawas-awas. Ya. Mungkin ada kelengahan-kelengahan yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Oh sedikit mah gak apa-apa. Belok sedikit mah gak apa-apa. Melanggar sedikit mah gak apa-apa. Akhirnya apa? Tanpa sadar. Iblis mulai ngambil keuntungan di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita bersyukur Bapak Ibu ya. Tuhan berikan pesan ini kepada setiap kita. Jangan. Perintahnya jangan. Tuhan tegaskan jangan. Sekali-kali sedikit-sedikit pun jangan. Jangan biarkan. Saya percaya setiap kita setujulah Bapak Ibu. Gak ada yang mau memberikan keuntungan kepada iblis. Amin Bapak Ibu ya. Ya. Gak ada yang mau di antara setiap kita memberikan keuntungan kepada setiap kita. Tetapi kita bersyukur Tuhan ingatkan. Tuhan ajarkan ini kepada setiap kita. Ya. Mungkin kalau kita mundur ya Bapak Ibu ya. Kalau kita renungkan sebelum pesan Tuhan datang ini. Mungkin melakukan sedikit kebohongan mah gak apa-apa atuh. Coba ketika Tuhan berikan pesan ini kepada setiap kita. Kita mulai merenungkan sesuatu pastinya. Iya ya. Jangan sampai ada celah sedikit pun. Untuk iblis mengambil keuntungan. Ya. Aduh pelanggaran-pelanggaran sedikit mah gak apa-apa tuh Pak Marbun. Tuhan bilang jangan. Jangan sedikit pun. Kita memberikan kepada kesempatan untuk iblis mengambil keuntungan lewat kehidupan setiap kita. Pak Ishak Bapak Ibu sudah jabarkan tentang latar belakang dari perikop ini Bapak Ibu. Kalau kita melihat memang ada sekelompok guru-guru palsu yang mengajarkan Injil palsu. Ya. Dan juga apa? Mereka melakukan hasutan jemaat untuk melawan Rasul Paulus pada saat itu. Untuk apa? Menolak kerasulannya. Itu yang sedang terjadi pada masa itu Bapak Ibu ya. Adanya guru-guru palsu yang mengajarkan Injil-Injil yang palsu. Ya. Dan juga apa yang mereka lakukan? Menghasut. Untuk apa? Untuk melawan Rasul Paulus dan menolak kerasulannya. Itu yang sedang dilakukan kuasa-kuasa kegelapan pada masa itu. Tetapi poinnya dalam perikop ini kita bisa melihat. Rasul Paulus menyampaikan lewat suratnya. Agar jemaat Korintus harus melakukan ini. Harus mengampuni. Bayangkan coba Bapak Ibu ya. Ketika ada orang-orang yang menghasut, ketika ada orang-orang yang berbuat jahat kepada setiap kita Bapak Ibu, kira-kira mudah gak sih untuk mengampuni? Enggak ya, betul ya.
Itu gak mudah loh. Itu sesuatu yang sulit. Tetapi kalau lihat judul perikop Alkitabnya, harus ada kata harus di situ. Harus mengampuni. Sebenarnya tujuannya sederhana. Agar iblis tidak bisa mengambil keuntungan apapun lewat kehidupan jemaat Korintus. Maupun lewat kehidupan setiap kita orang-orang percaya saat ini Bapak Ibu. Ya. Di dalam inti pesan Tuhan kita diingatkan ini Bapak Ibu ya. Tidak secara lengkap saya bacakan, tetapi intinya saya akan sampaikan Bapak Ibu. Saya akan bacakan, Pak Ishak sudah jelaskan ini kepada setiap kita. Dikatakan gini lewat pesannya ini. Kita diingatkan bahwa bersyukur untuk Tuhan yang tidak bosan-bosannya. Wow, ini nih saya suka kalimat ini Bapak Ibu. Memang Tuhan Bapak kita ini selalu mengingatkan ya. Dikatakan bersyukur untuk Tuhan yang tidak bosan-bosannya memperingatkan kita. Agar jangan menjadi orang percaya yang ignoran ya. Atau cuek atau tidak pedulian akan strategi yang dijalankan si musuh. Pak Ishak sudah jelaskan itu. Ya kadang-kadang kalau kita perhatikan memang kadang-kadang kita juga cuek loh. Kadang-kadang gak mau peduli tentang strategi-strategi iblis dalam hal menyerang kehidupan setiap kita. Kadang-kadang kita cuek, abai kadang-kadang. Kadang-kadang kita gak mau tahu. Tapi lewat pesannya ini, Tuhan menegaskan ini kepada setiap kita. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang cuek, yang tidak pedulian terhadap strategi-strategi iblis yang coba menyerang kehidupan setiap kita. Jangan sampai, ini Tuhan sudah ingatkan ini kepada setiap kita. Artinya harus serius kan artinya gitu ya. Ya, kita nggak boleh main-main. Ya. Jangan sampai kita menganggap iblis sudah dikalahkan. Jadi tidak ada pertempuran, tidak ada peperangan rohani lagi. Bukan berarti Bapak Ibu ya. Iblis memang sudah dikalahkan, sengatnya sudah dipatahkan, udah selesai dia itu. Tetapi bukan berarti tidak ada peperangan rohani yang Tuhan ingatkan ini. Artinya dalam keadaan apapun, kita sebagai umat-umat Tuhan harus selalu katakan siap Bapak Ibu. Harus selalu siap. Harus selalu berawas-awas di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Ini kan sebuah peringatan. Buat setiap kita Bapak Ibu. Buat setiap kita. Buat saya. Ya. Tuhan katakan jangan ada celah. Jangan ada kelalaian. Ya kita sangat bersyukur Bapak Ibu ya. Tuhan terus menuntun, mengarahkan setiap kita. Ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak secara cepat saya akan bacakan Bapak Ibu. Yang pertama, jangan menjadi orang percaya yang tidak peduli atau tidak teliti atau sembrono. Wah ini sembrono ini Bapak Ibu ya. Tentang ketelitian ini perlu kita renungkan bersama-sama. Ya. Ya, setiap detailnya Bapak Ibu kita harus selalu teliti di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, jangan menjadi orang percaya yang tidak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Ya. Jangan menjadi orang percaya yang tidak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar satu hal. Apalagi yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Berkaitan pesan Tuhan khususnya dalam minggu ini. Saya akan sampaikan Bapak Ibu tidak akan jauh-jauh dari apa yang Pak Ishak sampaikan. Sangat sederhana. Ini sama-sama kita tangkap. Jangan menjadi orang percaya yang suka bertindak bodoh. Wow. Ya. Jangan menjadi orang percaya yang suka bertindak bodoh. Melainkan harus berhikmat dari segala sesuatu yang kita lakukan ataupun ucapkan. Ya, dari segala sesuatu yang kita lakukan ataupun ucapkan. Jangan bertindak bodoh, harus berhikmat. Ya. Karena gini, kebodohan akan membuat iblis diuntungkan. Apalagi hidup masa bodoh. Wah itu lebih parah lagi Bapak Ibu. Ya. Ya. Contohnya kalau kita bisa melihat dalam perikop ini ketika nasihat yang disampaikan Rasul Paulus ini tidak dilaksanakan, tidak dilakukan oleh orang-orang percaya di Korintus, maka tanpa sadar mereka sedang membuat iblis diuntungkan. Ketika mereka tidak taat, tidak melakukan setiap nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu, maka tanpa sadar mereka sedang memberikan keuntungan kepada iblis. Ya. Makanya di dalam kehidupan setiap kita diperlukan namanya hikmat yang dari Tuhan. Agar waktu kita bertindak ada tuntunan yang menyertainya.
Ketika ada hikmat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita, mungkin kita akan terus berhati-hati dalam hal melakukan sesuatu, dalam mengucapkan sesuatu. Ya. Bukan hanya lewat tindakan loh, lewat ucapan kita, salah ucap saja. Iblis bisa ngambil keuntungan. Contoh, waktu kita tidak mempercayai janji Tuhan. Aku gak percaya janji Tuhan. Nah, kita sedang membuka itu. Waktu kita tidak berpegang kepada rencana Tuhan, tujuan Tuhan, visi Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita sedang membuka. Membuka apa? Membuka pintu. Untuk iblis diuntungkan lewat kehidupan setiap kita. Ya. Berhikmat artinya kita harus hidup bijaksana. Saya ulangi Bapak Ibu. Berhikmat artinya kita harus hidup bijaksana. Harus arif dikatakan. Harus cerdas. Dalam hal bersikap. Dalam hal berucap. Harus selaras dengan firman. Harus selaras dengan hukum-hukum Tuhan. Ya karena ketika ada hikmat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Nah hikmat Tuhan itulah yang akan menolong setiap kita. Kadang-kadang gini, waktu kita mengambil keputusan, kadang-kadang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Nah ketika ada hikmat Tuhan, maka hikmat itulah yang akan terus menuntun kita. Agar kita tidak salah mengambil keputusan dan bertindak. Pak Ishak sampaikan contoh kemarin, Daud jatuh karena ia bertindak bodoh. Itu keputusan yang salah. Ya, kira-kira Daud tahu nggak itu sesuatu yang salah Bapak Ibu? Oh tahu. Ya. Dia lihat Batsheba lagi mandi. Ya, mungkin pengawal tolong bawain perempuan itu. Daud tahu sekali itu sesuatu yang sangat tidak selaras dengan firman-Nya. Karena tindakan kebodohan yang dilakukannya itulah yang membuat dia jatuh. Ya. Sehingga iblis diuntungkan dari keputusan yang Daud lakukan. Nah dalam kehidupan setiap kita jangan sampai salah mengambil keputusan. Ya. Kasusnya bukan hanya seperti yang Daud lakukan. Ada banyak hal. Jangan sampai kita membiarkan. Ya, iblis mengambil keuntungan sedikit pun di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kita harus berhati-hati kalau kita tidak memperdulikan nasihat-nasihat yang Tuhan sampaikan mungkin lewat kakak rohani, mungkin lewat bapak rohani kita. Hati-hati loh. Kalau kita tidak memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan. Jangan sampai ada peluang iblis untuk mengambil keuntungan di dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita menganggap setiap nasihat-nasihat tidak penting. Saya tidak perlu nasihat. Bersyukur loh, Rasul Paulus begitu luar biasanya. Begitu cepatnya untuk dia memberikan pesan kepada jemaat di Korintus. Agar mereka melakukan sesuatu kebenaran. Melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah. Mungkin juga kepada orang yang tidak layak diampuni. Paulus katakan harus ngampunin. Ada enggak di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu ya? Mungkin ada orang-orang sekitar menyebalkan sekali. Tuhan bilang ampunin. Itu gak mudah loh. Itu sulit loh. Tapi mau gak kita belajar Bapak Ibu? Tuhan saya mau belajar. Emang berat Tuhan, tapi Tuhan tolong saya deh. Karena kalau kita mengeraskan hati kita, tidak memperhatikan pesan yang Tuhan sampaikan. Saya percaya tidak ada pemulihan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Justru pesan ini datang supaya kita hidup terus dalam kemenangan. Itu yang Tuhan mau. Betul kan? Kadang saya renungkan ini Bapak Ibu ya. Sebetulnya iblis tidak perlu kerja keras loh sebenarnya. Untuk dia mendapatkan keuntungan. Dia cuma nunggu kita lalai saja. Dia akan tunggu kita kapan Marbun lalai. Ya, kapan Marbun buka celah, dia akan tunggu itu. Ya.
Kapan kita buka celah? Kapan kita mengambil keputusan yang salah? Iblis tunggu itu. Iblis akan tunggu kapan kita tidak memegang janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Iblis tunggu itu. Waktu kita meragukan janji Tuhan, itu salah satu pintu. Kita mulai merenungkan, benar nggak ya janji Tuhan dalam kehidupan saya? Kalau sampai ucapan itu keluar dari mulut, timbul dalam hati, itu sedang kita membuka celah. Bukankah Tuhan mengatakan Tuhan punya rancangan yang terdahsyat di dalam kehidupan setiap kita? Perbedaannya langit dan bumi loh. Iblis akan tunggu kapan kita bermalas-malas datang beribadah. Bersekutu gak ya hari ini? Ibadah gak hari ini? Ya ampun. Itu celah itu. Iblis akan dorong-dorong. Gak usah lah ibadah, ngapain besok aja. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mesti jaga ini. Jangan sampai kita memberikan keuntungan sedikit pun kepada iblis. Katakan amin Bapak Ibu. Kita bersyukur Bapak Ibu ya. Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan setiap kita. Tuhan menuntun kita. Ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada 2 bagian penting yang harus kita lakukan agar kita tidak memberikan keuntungan kepada iblis. Ada 2 bagian. Yang pertama bagian A. Selalu mengawasi seluruh keberadaan kita. Ya. Selalu mengawasi seluruh keberadaan kita. Bahkan apapun yang kita lakukan tanpa celah Bapak Ibu ya. Ya. Kita akan melihat satu contoh Bapak Ibu ya. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, anak yang dikasihinya Bapak Ibu ya. Agar Timotius ini tetap mengawasi segala sesuatu apapun yang dilakukannya. Ya di dalam pelayanannya tanpa kelalaian ya. Dikatakan tanpa kelalaian. Kita lihat firman Tuhannya Bapak Ibu. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 13 sampai 16. Nah, dikatakan seperti ini Bapak Ibu. Sementara itu sampai aku datang, apa yang dikatakan? Bertekunlah dalam apa? Dalam membaca kitab-kitab suci. Apa tujuannya? Kenapa Paulus menyampaikan harus bertekun dalam membaca kitab-kitab suci? Ya. Dan dikatakan apa selanjutnya? Dalam membangun dan juga dalam mengajar. Ayat 14 dikatakan gini, jangan lalai. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Nah itu dia. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat. Dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ayat 15, perhatikanlah semua itu. Hiduplah di dalamnya supaya apa? Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16, perhatikan yang kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Awasilah dirimu dikatakan. Awasilah hidupmu. Awasilah seluruh keberadaanmu sendiri. Dan awasilah ajaranmu dikatakan. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian. Engkau akan menyelamatkan dirimu. Dan semua orang yang mendengar engkau. Ada banyak hal nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius anaknya. Apa nasihatnya? Agar bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Ya. Timotius ini kan dipercaya untuk mengembalakan Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Jangan sampai Timotius juga tidak mempersiapkan diri. Jangan sampai juga Timotius ada celah, tidak memperlengkapi dirinya berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Dikatakan awasilah dirimu sendiri. Awasilah ajaranmu. Mengawasi diri ini Bapak Ibu bukan hanya hari Minggu kita awasi diri kita. Tapi setiap waktu kita harus mengawasi diri kita. Apakah itu sejalan dengan firman Tuhan atau tidak? Ya. Berbicara tentang ajaran Bapak Ibu. Timotius tidak boleh salah dalam hal mengajarkan sesuatu. Dalam hal membangun jemaat yang dia layani. Karena kalau kita lihat tantangannya, ada guru-guru palsu.
Ada orang-orang percaya yang tidak waras dalam hal bertumbuh di dalam Kristus. Itu yang mengacaukan kehidupan pelayanan Timotius pada saat itu. Ya, guru-guru palsu dari mana? Dari orang-orang percaya yang tidak bertumbuh. Tetapi perhatikan, Rasul Paulus dengan sikap menyampaikan nasihatnya kepada anaknya ini. Bertekun dalam pengajaran, membaca kitab suci. Jangan lalai mempergunakan karunia. Ya. Mungkin karunia dalam hal mengajar, hati-hati Bapak Ibu. Ya. Sebagai hamba-hamba Tuhan juga hati-hati. Jangan sampai yang diberitakan itu bukan tentang Kristus. Makanya dikatakan jangan lalai. Tetapi tentang dirinya sendiri. Jangan meleset, jangan keluar dari hal sudah yang ditentukan. Dari hal yang sudah ditentukan dalam hidupannya. Ya karena gak sembarangan, ini ditumpangkan tangan. Para penatua-penatua, itu dahsyat banget itu. Artinya Timotius tidak boleh teledor sedikit pun. Ya ini termasuk ke dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ya. Kita perlu mengawasi keberadaan kita, katakan amin Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ada kelalaian sedikit pun yang kita lakukan. Ya, tentunya ini tidak mudah Bapak Ibu. Kita perlu Roh Kudus untuk terus menuntun kita, katakan amin Bapak Ibu. Untuk terus memampukan kita, mengingatkan kita. Yang kedua, bagian B. Apalagi Bapak Ibu yang sama-sama kita nampak. Yang kedua, bagian B, selalu berpegang pada perintah atau perkataan Tuhan. Pak Ishak sudah jabarkan ini Bapak Ibu ya. Ya, iblis tidak akan pernah diuntungkan jika kita berpegang pada firman Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Gak akan diuntungkan selama kita berpegang pada firman Tuhan. Iblis tidak akan pernah diuntungkan dalam kehidupan setiap kita. Ya. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu ya. Di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 9. Ya, berpegang pada perintah ini kan berbicara tentang ketaatan kita Bapak Ibu. Dikatakan ayat 9 ya. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu. Yaitu untuk apa? Menguji kamu. Apakah kamu apa? Taat dalam segala sesuatu. Bukan soal hanya mengampuni, tapi segala sesuatu. Ya. Nanti segala sesuatu kita akan lihat nanti beberapa ayat nanti Bapak Ibu ya. Tetapi kita lihat dulu di dalam Amsal 7 ayat 1 sampai 2. Kita lihat dulu ini Bapak Ibu, nanti kita lihat segala sesuatu itu apa gitu ya. Dikatakan gini, ayat 1, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Dikatakan dalam hati kita. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji mawar. Disandingkan seperti itu. Menyimpan perkataan Tuhan. Ya. Jangan sampai hanya datang pesan Tuhan. Kita menerima setiap perkataan Tuhan. Hanya kita tampung dalam pikiran kita saja. Tapi dikatakan simpan di dalam hati kita. Nah, kita mau lihat Bapak Ibu ya, Efesus 4 ya. Kita akan selesai Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 25 sampai 28. Dikatakan tentang segala sesuatu apa sih? Ya. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 28. Nah, ini kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Dikatakan gini. Karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar. Seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu apa? Karena gini, kalau waktu kita berbuat dosa, kita sedang memberikan keuntungan kepada iblis. Janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu. Ayat 27 dikatakan gini, dan janganlah beri apa? Kesempatan kepada iblis. Ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan.
Dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Jangan buka kesempatan lagi. Jangan memberikan keuntungan lagi kepada iblis. Artinya segala sesuatu yang gak berkenan Bapak Ibu. Nah kita mesti buang nih. Ini celah Bapak Ibu. Kalau kita tidak lakukan, kita tidak meresponi pesan ini. Ya. Jangan sampai iblis diuntungkan lewat kehidupan setiap kita. Bahkan di dalam 1 Petrus, saya akan tutup ini Bapak Ibu. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 mengatakan begini. 1 Petrus 2 ayat 1 mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah kita mesti buang ini Bapak Ibu. Jangan sampai lewat ini iblis mengambil keuntungan. Nah kita mau buang semuanya. Katakan amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Jadi satu hal ini yang sama-sama kita boleh pelajari. Jangan menjadi orang percaya yang suka bertindak bodoh. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.